Putus di usia matang, di saat hubungan yang udah lama, itu nggak enaknya. Karena bukan cuma soal kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan waktu, harapan, dan versi hidup yang udah pernah dibayangin. Dan kamu yang ada di fase ini, aku cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Oke, hai, aku Nisa. Ini hari ke-8 aku putus dari hubungan yang sudah 3 tahun berjalan. Video ini adalah video pertama di channel YouTube aku, dan aku mau jadiin video ini sebagai jurnal healing aku. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan juga untuk membuka aib, tapi sebagai ruang aman untuk aku, ataupun juga kamu yang merasakan hal serupa kayak aku. Oke, aku mau jujur di awal. Jadi memang hubungan kita ini adalah hubungan yang dewasa sih menurut aku ya. Nggak toksik. Hubungan yang sangat sehat dan gak pernah ada drama, kita gak pernah meledak-ledak, berantem pun kita selalu bisa menyelesaikan dengan baik, kita gak pernah menyakiti secara verbal, dan aku merasakan kehadiran dia, bagaimana dia nge-treat aku dengan baik, bagaimana dia memperlakukan aku selayaknya perempuan. Kita tuh bisa ngobrol, kita tuh bisa jadi temen, kita tuh bisa jadi tempat curhat, tempat pulang masing-masing, dan aku yakin kita sama-sama orang baik. Jadi ketika aku memutuskan untuk kita masing-masing, aku rasa ini bukan keputusan yang impulsif. Aku belajar dari beberapa sumber dan dari beberapa informasi yang aku terima bahwa hubungan tuh ada 3 fase. Fase pertama itu ada fase kompatibilitas, fase kedua itu chemistry, fase ketiga itu komitmen. Fase pertama ini, fase kompatibilitas, biasanya itu terjadi ketika kita PDKT. Kayak misalnya cocok secara tujuan hidup, cocok gak nih cara berpikirnya. Itu biasanya di fase-fase PDKT. Dan yang kedua itu fase chemistry. Jadi chemistry itu dimana kita terhubung secara emosional, nyambung gitu. Apa yang dia pikirkan, kita kepikiran juga. Nah, itu chemistry. Nah, yang ketiga itu fase komitmen. Fase komitmen itu adalah apakah kita siap berjalan ke arah tujuan yang sama dengan tanggung jawab yang nyata. Nah, aku dan mantanku ini, kita punya 2 fase tadi. Secara kompatibilitas kita cocok, secara chemistry juga aku rasa kita sudah sangat cocok. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya aku lagi kerja terus kepikiran, kok dia belum ngabarin. Sebelum aku ngechat dia duluan, dia udah ngabarin aku duluan gitu. Terus kalau misalnya aku inget dia, tiba-tiba dia ada call atau dia ada chat. Jadi menurutku secara chemistry kita udah punya. Yang gak punya adalah fase ketiga. Kita belum punya komitmen untuk ke arah dan tujuan yang sama dengan tanggung jawab yang nyata. Nah, aku mau jelaskan sesuatu yang penting juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi di fase yang sama seperti aku. Jadi dalam hubungan berkomitmen itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu seperti apa sih? Faktor eksternal itu hal-hal seperti yang bisa kita komunikasikan sih menurutku ya. Kayak misalnya ekonomi, atau mungkin status yang mungkin bisa dikompromikan. Kalau misalnya ekonomi nih, gimana nih aku belum settle, gimana kalau misalnya kita nabung. Nah, itu faktor eksternal yang akhirnya bisa teratasi atau bisa dikompromikan. Atau misal LDR. Nah, gimana kalau misalnya kita nunggu dulu 1 tahun sampai aku selesai kerja di sini, atau mungkin sampai kontrakku habis. Nah, mungkin seperti itu. Ataupun mungkin yang belum S2 atau S1, boleh nggak nunggu aku lulus dulu. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal. Sedangkan faktor internal itu hal-hal yang nggak bisa dikompromikan sih kalau menurut aku ya. Misal kayak kesiapan mental, luka batin, trauma, atau kurangnya rasa percaya diri. Ini tuh nggak bisa diselesaikan sama pasangan, jadi emang harus diselesaikan masing-masing gitu loh. Dan di hubunganku yang kemarin, faktor yang belum terselesaikan itu mungkin bisa jadi faktor eksternal juga dan faktor internal sih utamanya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Aku udah coba mendukung, menyemangati, menemani, tapi ada hal yang memang harus diselesaikan seseorang dengan dirinya sendiri. Setelah anniversary kemarin, di Desember, aku memutuskan untuk berhenti dan menyerah. Bukan karena aku gak sayang, tapi tentunya karena aku takut kalau diteruskan justru kita malah saling menyakiti. Dan buat kamu, teman-teman aku yang mungkin lagi sama di fase yang seperti aku alami, kadang berhenti adalah cara paling dewasa untuk menjadikan 2 orang agar tetap utuh. Aku yakin teman-teman yang di fase sama seperti aku, kepalanya tuh pasti
ribut gitu. Bukan karena putusnya, tapi kenapa ini terjadi di usia aku yang matang ini. Karena di saat teman-teman sebaya kita sudah menikah, punya anak, dan membangun keluarga, justru kita malah belajar untuk melepaskan. Jujur, rasanya sesek banget. Tapi aku percaya Tuhan gak akan pernah salah waktu. Buat teman-teman aku di luar sana yang mungkin lagi mengalami fase yang sama seperti aku, kita nggak sendirian. Kita healing bareng-bareng di sini. Karena healing itu bukan tentang cepet-cepet lupa. Healing itu tentang jujur sama diri sendiri, tentang mengakui sakit tanpa harus membenci, dan tentang berhenti tanpa harus memaksa yang belum siap. Oke, jadi buat kalian yang lagi ada di hubungan yang panjang tapi nggak ada kejelasan, atau buat kamu yang ngerasa berjuang sendirian mungkin, atau buat yang takut berhenti karena usia, aku cuma mau bilang berhenti bukan berarti gagal. Berhenti di sini itu berhenti dalam hubungan ya, bukan berarti kamu berhenti untuk terus bangkit. Nah, menurut aku berhenti dalam suatu hubungan itu adalah bentuk paling jujur mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku, karena aku mau melanjutkan video journal healing ini di video-video aku berikutnya. Kalau kamu mau menemani perjalanan aku ini, silahkan subscribe. Kita sembuh bareng-bareng ya. See you the next video. Bye-bye.